satu sandungan Onyx untuk ke babak playoff. Tapi sekarang apakah Onyx menjadi salah satu tim yang membuat RRQ tidak lolos babak playoff? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Narasi yang tiba-tiba berubah setelah adanya game pertama. Iya, match point. Penentuan apakah game ini menjadi game sambutan bagi Onyx untuk mendapatkan satu slot di babak playoff. Babak playoff karena sepanjang sejarah kita mengetahui RRQ selalu hadir di babak playoff. Bahkan dia langganan upper bracket. Itu dia. Dan satu hal yang mungkin kita harus lihat dari match sebelum ini. Geek Fam yang bertempelan langsung dari segi klasemen. Dia berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 di atas RRQ. Tapi ngomong-ngomong soal early game, Ranger Mas dan Lim ada flicker yang barusan keluar. Dan Clay ini tidak membawa pull yourself together, dia membawa Wilderness Blessing untuk movement speed yang lebih pasti lagi. Dan dengan flicker yang di pop out, mau gak mau Clay harus lebih safe bermain di mid lane. Tapi masalah utamanya juga dia harus secepat mungkin mendapatkan level yang keempat, Lim. Dan cewek pakai emblem assassin. Bukan dengan emblem marksman, ada tech speed juga dan tenacity. Ya karena lawannya juga Bruno dan wah galak banget sih Valentinanya Sans. Ini dua orang pun kena zoning. Oke, dan Swift ya tidak melupakan bagaimana power dari Melissa dengan attack speed dan tidak boleh dilupakan karena attack speed ini akan terus dilakukan dengan adanya item-item yang walaupun sudah di nerf tapi Demon Hunter Sword harusnya tetap akan menjadi item jawaban. Apalagi dengan Melissa the Big. Abis digalakin ngajak Irat. Agak cukup menakutkan, tapi ini dia kenapa aku bilang Melissa akan menzoning out Bruno. Karena dia punya power di situ, dia punya power gimana caranya. Dia bakal bisa bertahan, tapi nampaknya dengan ganking 3-man move yang terjadi di arah bottom lane bahkan membuat sosok dari Irat terlambat untuk menuju ke arah top lane. Oke, untuk gold kayaknya masih fine-fine aja deh. Dari keduanya bakal dibawa sama-sama farming dan di arah mid lane. Keyboy sedikit terkena pokingan damage ketika mencari 4. Tapi lihat di arah top lane, Klee kali ini masih menahan Netherrealm yang dia miliki. Jangan sampai Netherrealm yang dikeluarkan ketika belum berada di arah Pit Turtle. Meskipun begitu, Irat is coming menuju untuk mengadu ke dalam Retribution. Irat masuk ke dalam bersama dengan penalty zone. Tapi nampaknya Lutfi masih bertahan dengan adanya Netherrealm. Tapi pada slash dari Keyboy, bahkan first blood di tangan dari Lutfi harus tumbang. RRQ udah mulai menggigit walaupun dia harus kehilangan turtle-nya. 1 point kill ditukarkan dengan turtle. Tapi yang tumbang Lutfi nih, Be. Kayak udah jadi job desk-nya gak sih? Karena kita ngomongin soal bagaimana early objective turtle. Dan Lutfi akan menyala ketika dia bermain dengan split push. Karena memang Onyx dengan 4 pemainnya. Ada Keyboy, ada Sans, Cewek dan Kairi. Di tengah-tengah teamfight nanti ketika ada Models akan sangat terbantu sekali untuk bisa membungkam Clay dengan The Realm-nya. Tapi jujur ya, untuk RRQ, mungkin dari yang terjadi game pertama, boleh sih coba lebih aktif lagi ke arah gold lane ya. Mungkin untuk membungkam Cewek sebelum mencapai power spike tertingginya ya. Oh tapi lihat di arah bottom lane, Skylar pun tidak dalam kondisi yang baik loh. Ini dengan kondisi ingat Brusco berada tepat di arah sana. Apa SWAT dikeluarkan, Kairi dengan Abyss Strike yang dimiliki. Tapi nampaknya Retribution di tangan dari seorang Kairi. Mencoba diselamatkan tapi Final Slash dari Keyboy menggeser semua. Dan bahkan Irat kali ini masih mau lebih dengan salah orang Keyboy yang tidak bisa dimakan karena Keyboy. Belum ada kill lagi yang terjadi, masih cukup aman juga. Mereka sama-sama farming, goldnya juga masih nempel dikit lah. Waduh, 2 versus 1. Cewek di arah bottom lane, lihat. Benar-benar tidak terkalahkan di laning phase-nya. Ya ini ngomongin soal laning phase, Melissa benar-benar terbantu dengan patch yang terbaru. Kita tahu sendiri mana reduction-nya. Benar-benar bisa membuat Melissa farming tanpa harus memikirkan mana consumption yang begitu banyak. Iya, tipikal spam pun gak ada masalah, lihat. Lihat tuh dia spam terus. Gila, benar-benar di zoning out Skylar kali ini. Dan mungkin ini adalah sebuah pertanyaan yang Profesor kami sempat tanyakan tadi ketika 2 best gold laner Indonesia bertemu. Ini dia pembuktiannya. Bagaimana Cewek yang benar-benar ngezoning Skylar di area bottom lane. Bahkan di menit yang keempat Skylar belum mendapatkan khas claw-nya. Ini baru gue sadari sih, memang RRQ agak susah nih. Mau ngebuka fight dia berat. Gak ada efek stun pasti loh selain penalty zone. Ya penalty zone pun efek stunnya nggak begitu lama, Lim. Dan harus di follow up cepat. Kalau enggak, Don yang bakal dimakan sama teman-teman dari Onyx. Oke, menuju ke arah Sans. Kali ini trigger dilakukan. Tapi lihat Sans masih bertahan. Netherrealm tidak mau dibuka terlebih dahulu. Tapi nampaknya ketika Netherrealm dikeluarkan Sans
Kali ini sedikit terlambat dan kehilangan Oh, selamat. satu Turtle. Sans tidak bisa selamat karena dengan ada Ghostbuster yang dikeluarkan oleh seorang Clay. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan keuntungan yang melimpah. Satu Turtle, satu point kill. Dan ini dia power retribution ya, beradu retribution Irat yang unggul langsung mengejar posisi gold yang tadi tertinggal hampir 2000 sekarang mulai turun. Oke, Clay masih mau lebih. Lihat di sana masih bertahan. One last hit. Tapi lihat tampaknya gagal menyelamatkan diri. Skylar akhirnya mendapatkan satu point kill dari seseorang cewek. Dengan adanya sedikit terlambat rotasi yang dilakukan Keyboy. Membuat segalanya cukup goyang di arah gold lane. Oke, diawali karena Lutfi yang tidak bisa hadir juga di dalam tim fight besar. Apalagi dengan penalty zone yang cukup early dilakukan. Memicu Suns dengan adanya NetherRealm. Dan bahkan adanya Flicker di sana. Kali ini RRQ mulai coba untuk membalaskan keadaan dengan instant team fight. Mereka nggak mau team fight lama-lama, Lim. Karena mereka tahu efek stunnya nggak begitu banyak. Kalau dibandingkan dengan satu Fredrin aja, ini Fredrinnya bakal mengacaukan banyak sekali tempo yang bisa dijalankan sama RRQ Yoshi. Ya, dan kalau kita pindah ke arah XP lane, Be, sebenarnya tugas dari Don yang gimana caranya Lutfi nggak jalan aja gitu. Dia adu box dan Irat. Tapi nampaknya kita lihat bakal coba dipaksa team fight, jangan masuk terlalu dalam Irat. Dia nggak boleh terkena down dan Irat terkena down dan habis break dibalaskan dengan Apres Sword. Dual beli serangan yang dibutuhkan untuk kedua belah jungler bertahan hidup. Tapi untuk kali ini tidak bisa dipungkiri kalau RRQ lebih kuat dari segi support system. Demon Hunter Sword udah jadi juga nih untuk ceweknya, Be. Dan bahkan kalau dilihat-lihat dari cewek, attack speednya udah cukup. Tinggal gimana caranya manfaatin ketika tim fight berlima. Apalagi kebetulan Clay belum bener-bener ketemu cewek dalam keadaan ready ultimate dua-duanya. Prof, Turtle di bawah, brother. Oke. Ini akan sangat berbahaya untuk RRQ. Tim fight 5 lawan 5 atau akan dipicu terlebih dahulu minimal satu resource skill lagi dari Flicker yang bakal keluar dari Suns. Oh, tapi nampaknya kali ini Suns bakal coba untuk zoning out Clay. Dan Suns coba untuk melakukan trigger terhadap sosok dari NetherRealm di depan sana. Dari saat NetherRealm telah dikeluarkan bersama dengan seorang Clay. Tapi lihat free hit from cewek. Membuat para pasukan dari tim RRQ sekeratul maut. Lutfi mencoba untuk tenggelam, mencoba untuk distraction. Kairi masih bertahan tapi lihat semua bubar tanpa adanya NetherRealm. Disengage team fight pun tidak dilakukan RRQ. Mereka masih mencoba untuk melakukan contest terhadap Retribution. Tepakan kali ini Irat gagal melakukan. Oh my god, Irat gagal melakukan takeover Turtle. Disengage ternyata dari tadi yang sudah dilakukan para pasukan dari tim RRQ nggak berhasil menimbulkan apapun di sana. Oke, dan dengan HP Kairi yang masih banyak, mereka langsung mencari objektif selanjutnya Purple Buff. Milik RRQ pun mulai diinvasi, untungnya tengahnya masih aman. Gap level udah mulai tercipta dan sekarang kalau kita lihat dari Melissa team fight-nya, dia bener-bener nyaman sekali dengan modelsnya di lini belakang. Dan thanks to satu monster jungle yang tentunya membuat bagaimana hit dari models connecting semuanya ke arah Clay. NetherRealm-nya pecah seketika. Dan thanks to Lutfi. Nggak ada Lutfi, mereka bakal cari cewek. Tapi Lutfi sengaja masuk ke dalam kerumunan itu, Lim. Lutfi cemburin dirinya ke lubang buaya. Ya, dia langsung ngebuang semua skillnya buat Skylar dan lihat di top lane skill Nico. Yes, masih ada heavy left punch. Dan masih ada absorb damage yang sangat besar. Tapi lihat Skylar, double jab. Flash of the Oasis terbuka, Irat is coming. Tapi dikunci oleh Sun. Irat sedikit terlambat dan masih ada heavy left punch. Membalikan kembali posisi yang dimiliki para pasukan dari tim RRQ. Mereka gagal melakukan ganking dengan 4-man move. Membuat para pasukan dari tim RRQ harus disengage. Dia harus lepaskan top turretnya. Ya, harus lepaskan. Mau nggak mau, tapi kalau lihat dari pergerakannya, sudah mulai berkumpul juga nih. Teman-teman dari RRQ yang siap untuk melakukan defense dan clear minion masih bisa diatasi. Lagi dan lagi ya, NetherRealm ini akan benar-benar dipicu dari satu sama lain. Baik Onyx atau bahkan RRQ Yoshi. Gold swing tiba-tiba menuju ke Onyx dengan 1.300 gold. Tapi mereka benar-benar gak mau lepasin top lane-nya. Mereka ingin membuatkan sebuah space agar Lutfi bisa menjalankan lane jauhnya nanti ketika ada Lord Objective di area bottom lane. Mereka ingin sekali mendapatkan top outer turret. Golden Staff, Prof. Golden Staff, Lim. Makin lebih pasti lagi untuk attack speed yang bakal dimiliki dari cewek. Trinity ya. 3 item attack speed yang penting banget dan sekarang sudah tidak ada lagi Turtle. Tapi sudah berubah jadi Lord dan ini bakal tempat yang bagus buat mereka. Lim, tapi lihat Skylar, walaupun dia dalam under banget kali ini kondisinya, dia masih bisa ngejar dengan 6.100 gold. Iya, dia well farm di awal. Dia dapetin landing yang oke, tapi play. Oh, NetherRealm. Oh, no. Oh, triggernya yang terlalu terburu-buru membuat para pasukan dari tim Onyx mereka pede untuk team fight di arah Lord. For sure. Dua resource yang penting, Flicker dan NetherRealm.
ini yang akan memicu genderang perang bagi teman-teman dari Onyx dan Suns. Ya, memang Suns itu dia tugasnya. Melakukan trigger, bait, Kibo yang masuk akan tarik ke arah belakang, cewek free hit. Mereka menjalankan job desk-nya masing-masing kali ini, Lim. Wah, Kairinya masih kesakitan sih. Dia belum bisa nahan Lord juga lama-lama. Dan akhirnya lebih milih untuk reset lagi. Masih nafas lagi. Paling nggak buying time dulu sampai ke Netherlands-nya ready. Ya mungkin karena itemnya juga kan brute force. Jadi dia butuh item yang early banget. Dan belum ada tanda-tanda untuk menuju ke Guardian Helmet. Sementara kalau kita bandingkan dengan Irat yang kali ini goldnya nggak jauh berbeda. Dia udah punya anti-virus dan juga blade armor. Jadi sangat wajar untuk ngomongin komposisi physical defense. Di sini Irat mungkin lebih ready dibandingkan dengan Kairi, tapi Kairi HP-nya bakal lebih powerful. Nathan menunjukkan seorang cewek, NetherRealm, save the day for this time. Dibalikan kembali kanannya, tapi cewek benar-benar ditabrak habis-habisan. Cewek masih bisa selamat. Oh, dibalikin. Cewek still survive. Dibalikan ke arah belakang. Lutfi fokus ke arah seorang Skylar. Tapi dengan adanya Matilda, getting win. Membuat Skylar selamat, tapi Irat tidak akan lepas dari pandangan seorang Lutfi. Lutfi versus everybody. 3 orang ditutup oleh dia. Dan bahkan Bruce Gomo gak mau harus meninggalkan dirinya di depan sana. Sebagai korban jiwa. Sebagai tumbal agar Skylar, Clay, dan Don bisa pulang. Tapi lihat dive in from Keyboy. Flicker from Keyboy. Oh, Lutfi masih mau lagi Skylar. 1 hit lagi dan bisa dikembalikan oleh Suns. Suns, gila Suns. Berhasil membuy time dari seorang Lutfi dan disambut dengan manis. Umpan lambung yang indah. Padahal Bruno yang bermain bola, tapi yang terkena umpan lambung adalah dirinya sendiri. Skylar terbait oleh gerakan yang sangat-sangat beresiko dari Lutfi. Oke. Press one. 2300. 2300 damage dan cewek di sana memberikan space untuk sosok seorang Suns masuk ke dalam turret. Lihat 3 point ketokan maut, Ararki Hoshi diporak-porandakan. Tembok utama mereka telah rubuh, Lim. Penjagaan mereka bahkan di inner tersisa 1 saja. Wow, ini dengan 1 buah momentum yang diciptakan. Berguling sampai ke 6.800 gold, Bre. Lagi-lagi efek snowballing. Dan tentunya game fact by aplikasi baru GoPay. Dengan debut dari Melissa di MPL Indonesia season 13. Setelah terakhir digunakan oleh Shive dari Bigetron Alpha di MPL Indonesia season 12 leg kedua. Oke, tapi lihat. Itu 226 hari lalu, Profesor. Hampir 365 hari, walaupun masih butuh 100 hari. Tapi di depan sana, para pasukan dari tim RRQ, mereka diporak-porandakan. Dengan ada kondisi Lord yang masih belum dihabiskan oleh para pasukan dari tim RRQ. Mereka bisa diporak-porandakan dan knockout strike. Ini gak boleh sembarangan masuk Lutfi. Penalti zone, menunjukkan seorang cewek. Dan Ram menyelamatkan cewek dan pakai para pasukan dari tim Onyx. Mereka ribut kembali, tidak akan melepaskan pandangan terhadap seorang Irat. Irat hilang bersama dengan Don. Tidak ada penjagaan. Dan bahkan ini bencana. Royal Derby benar-benar dipatahkan, dimenangkan oleh para pasukan Raja Langit dan bahkan membuat RRQ makin terpuruk ke dalam dasar klasemen. Oh my God, ini bencana. Selamat datang.